Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qala Rasulullah sallallahu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari yang lalu kita melaksanakan salat Idul Fitri. Sebelumnya kita melaksanakan ibadah saum. Tentu bukan hanya saum, ada tadarus, ada tarawih dan ibadah sosial yang lain. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Seluruh aktivitas Ramadan menyucikan diri kita. Minimal 1 rakaat tarawih witir 10 dosa hilang. Jadi kalau Nabi yang paling sedikit 11 rakaat dengan witir semalam 110 dosa hilang. Makanya seluruh mazhab sepakat tarawih witir itu 23. Bahkan Umar bin Abdul Aziz 36, witir 39. Imam Abu Dawud itu 63 ya, tarawih 60, witir 3. Saya baca Imam Bukhari ternyata tarawihnya 100, witir 3. Makin banyak rakaat tentu makin banyak dosa kita berguguran. Tugas kita adalah al-mudarah, toleran. Walaupun beda rakaat, tetap semangat saling menghargai harus kita kedepankan. Wa dzakara isma rabbih, dan selalu menyebutkan nama Tuhannya. Maksudnya takbir. Fasalla, dan melanjutkan salat. Yang dimaksud adalah salat Idul Fitri. Untuk menyempurnakan kesucian, di kita sering ada silaturahmi. Kearifan lokalnya disebut halal bihalal. Konon kabarnya halal bihalal itu terjadi zaman Bung Karno dahulu. Saat itu konflik horizontal hampir terjadi. Akhirnya dikumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh bangsa ini adakan satu acara yang ke-Indonesiaan tapi tidak ke Arab-Araban. Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan namanya halal bihalal. Asal kata dari halal yahilu hilan, artinya menguraikan benang-benang kusut. Kalau kita sempat kusut dengan siapapun, dengan halal bihalal terurai dengan rapi. Halal yahilu hilan artinya menyambungkan yang terputus. Kalau sudah putus hubungan, tidak ada kabar di mana paman, di mana uwa kita datangi, itulah halal bihalal. Istilah agama silaturahim, bahasa Indonesia silaturahim. Jadi halal bihalal itu nama lain dari silaturahim. Begitu penting bersilaturahmi. Ada satu riwayat Nabi sedang duduk bersama sahabat. Kalau kita pernah masuk ke Masjid Nabawi, di belakang makam Rasul ada 2 tempat bersejarah. Satu tempat tahajud Rasul, yang kedua tempat ashabus sufah. Disitulah Nabi berkumpul, sudah ngumpul semua sahabat. Mungkin bahasa kitanya kayak meeting. Begitu sudah kumpul, para sahabat saling melihat kok belum dimulai. Rasul sangat paham kenapa belum dimulai. Kata Nabi, tunggu sebentar katanya. Ada penghuni surga masuk ruangan ini. Sahabat kaget ya, karena yang hadir cukup lengkap, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Demi menghormati orang ini sampai Nabi menangguhkan acara meetingnya. Semua penasaran siapa orang itu. Sampai 3 kali Rasul menyebut orang ini ahli surga. Masuklah pemuda Ansor dengan penampilan cukup sederhana. Jenggotnya basah dengan air wudunya, sendalnya dicepit dengan ketiaknya. Karena penampilannya itu hadirin, yang hadir itu belum yakin, kayaknya bukan ini ahli surga yang disebut oleh Nabi itu. Ternyata betul orang ini. Akhirnya Abdullah bin Umar penasaran, apa sebenarnya amal soleh orang ini? Sampai Nabi menyebut 3 kali ahli surga orang ini.
Hanya beliau pura-pura bertengkar dengan istrinya, mendatangi pemuda Ansor ini. Izinkan saya tidur di sini. Ada apa? Ada masalah dengan istri. Oh silahkan. Abdullah bin Umar sholat malam. Pemuda Ansor itu ternyata tidak sholat malam. Pas subuh, bangun subuh, sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu kaget lagi Abdullah bin Umar. Di samping tidak sholat malam, baca Quran. Ternyata pemuda Ansor ini yang disebut ahli surga itu tidak bagus bacaan Qurannya. Tiba waktu duha, Abdullah bin Umar sholat duha. Kaget lagi karena pemuda Ansor yang disebut ahli surga oleh Nabi tidak sholat duha. Akhirnya kata Abdullah bin Umar, saya sebetulnya tidak bertengkar dengan istri saya. Saya kesini ingin tidur di sini karena ingin meneliti apa sebenarnya amal solehmu itu. Karena Nabi menyebut 3 kali engkau ahli surga. Akhirnya kata pemuda Ansor, seperti yang Anda lihat, saya belum fasih baca Quran, saya belum mampu sholat tahajud, saya juga belum mampu sholat duha. Tapi dalam hidup ini saya berusaha tidak menyakiti siapapun. Jadi hadirin, tidak menyakiti orang lain itu melebihi fasih baca Quran, melebihi tahajud, melebihi sholat duha. Karena itu jangan terjebak dengan ritual sementara sosial dilupakan. Ada kelukai sholat yang dulur tewau, yang tetangga tidak kenal. Kita jangan terjebak dengan ritual sementara sosial dilupakan. Minimal dalam Al-Quran ada ayat innahu la yuflihuz zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Wa ma lizzalimina min ansor. Tidak mengalir seluruh pertolongan pada orang yang suka menyakiti. Seluruhnya yang disakiti itu akan menghilangkan kebahagiaan. Minimal ya 3. 1, hati-hati dengan orang tua. Adiyatul walidain a'dhumi indallah min naqsil ka'bati wal baitil ma'muri khamsa asrata marah. Siapa yang mengecewakan orang tuanya, menyakiti orang tuanya, sangat besar di situ hanya melebihi menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur 15 kali. Bolak-balik haji umroh pun kalau nggak baik sama orang tua bisa habis pahalanya. Makanya kalau tahu orang tua kita sudah wafat, tidak salah ziarah ke makomnya. Nabi mengatakan man zara qabra abawaihi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadim atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Bagi yang senang baca kitab silahkan baca kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Jauziyah. Hari-hari tertentu orang yang meninggal itu nunggu mana anakku, mana mantuku, mana cucuku. Salah satu tujuan ziarah kubur itu adalah musyakarah, tanda terima kasih. Karena dengan jasanya kita bisa seperti ini. Dengan jasanya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan dalam Al-Quran kalau bicara taat, ati'ullah wa ati'ur rasul walil amri minkum. Taati Allah dan pemerintahan kalian. Taati Allah, Rasul, dan pemerintahan kalian. Kapan Idul Fitri, kapan saum, tunggu pengumuman pemerintah. Ada dalam Quran itu. Tapi kalau bicara terima kasih, anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Allah orang tua, itu bicara jasa. Susahnya orang tua ngurus anak ada dalam Quran. Susahnya dosen ngurus mahasiswa tidak ada dalam Quran. Sebaliknya siapapun yang baik sama orang tuanya, berkah Allah akan mengalir. Saya sering bercerita tentang seorang anak. Dia sering menyisihkan uang jajan untuk ayah ibunya. Dulu 1000 itu besar, 750, 250 kasihkan ke ayah ibunya. SMA begitu, sudah jadi insinyur dari Unpar, dia manggil ayah ibunya, Pak Ma, ini pemberian Reza selama sekolah. Ibunya belikan serok, bapaknya belikan sepatu. Bila dari uang jajan yang dia sisihkan bisa menggembirakan hati mama dan papa, tolong doain Reza akan cari pekerjaan. Ayah ibunya meluk anak ini, setelah itu ngampar sejadah. Sholat duha, selesai duha dia berdoa, ya Allah, saya bahagia dengan akhlak anak ini. Jadikan kebahagiaan saya sebagai pembuka rezeki untuk anak saya. Bila rezekinya sulit, mudahkan. Bila sedikit, perbanyak. Bila jauh, dekatkan. 4 lamaran kerja, perusahaan Jepang, Inggris, Prancis, Korea. 4-4-nya diterima. Sekarang anak ini ada di Inggris dengan gaji dolar. 1 tahun masa kerja, dia telepon ayah ibunya, Pak Mah, insya Allah dari gaji Raja sisihkan, kalau dijumlahkan pas untuk ongkos haji mama dan papa. Saya sempat merenung ya, karena sekarang ini banyak orang tua yang kurang tidur karena mikir nakalnya anak. Tapi ada anak yang membuktikan bahwa baik sama orang tua bisa membuktikan rezeki itu mudah. Dengan saya berangkat haji, saya ngobrol di Mina,
Pak Haji, saya bilang, ikut gembira. Anak banyak, soleh, sukses, masih kurang. Anak satu nakal kiamat. Apa resepnya? Dia cerita dengan istrinya, Ustadz, ini di Arafah, ini di Mina katanya. Kalau berbohong di sini pasti ada dampaknya. Karena Ustadz yang nanya, saya ceritakan. Jadi sejak menikah, kecuali istrinya sedang halangan, tidak putus sholat malam. Salah satu yang dibacakan doa selesai sholat tahajud adalah Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang tidak bermasalah. Surat Ali Imran 38. Alhamdulillah Ustaz, saya berangkat haji pun karena anak saya. Innahu la yuflihuz zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Yang kedua, hati-hati dengan tetangga. Nabi sering berwasiat, tetangga. Sampai ada sahabat nanya, apa tetangga dapat waris? Tidak. Tapi rubba akhil laka lam talidu umuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibu. Siapa? Tetangga. Karena tetangga itu tetap saudara kita yang tidak seibu sebapak. Dulu begitu baik dengan tetangga, sampai keluar kota nitip kunci dengan kepada tetangga. Sekarang disinyalir antar tetangga sudah tidak kenal. Dan ujungnya banyak pencuri yang kerjasama dengan tetangga. Ini banyak kejadian. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jangan menyakiti orang lain. Karena ternyata tidak menyakiti orang lain itu lebih dari fasih baca Quran, lebih dari tahajud, lebih dari duha. Yang berikutnya jangan lupa sahabat. Kata Nabi, berdua bersahabat maka Allah yang ketiga. Kalau salah satu khianat, Allah lari dari keduanya. Saya punya kisah 3 orang ini bersahabat sejak SMP, SMA, satu fakultas di salah satu perguruan tinggi. Beres kuliah, kerjasama. Apa yang terjadi? Khianat datang. Al-khianatu tajlul maut wal faqra. Khianat pada teman dan sahabat bisa berujung kematian dan kemelaratan. Bangkrut semuanya, dan ujungnya sekarang 3T-nya sengsara. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi berpesan, rubba akhil laka lam talidu umuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu. Yang kedua, kata pemuda Ansar, saya belum mampu sholat tahajud, saya belum fasih baca Quran, saya belum mampu juga sholat duha. Tapi saya berusaha mendatangi orang untuk memberikan maaf kepada yang pernah menyakiti saya. Ini luar biasa. Si Fulan menyakiti saya, dia datang sama saya, wajar. Ini si Fulan yang menyakiti saya datang kepada si Fulan. Dari mana engkau dapat amalan itu? Kata pemuda Ansor, saya meniru akhlak Nabi SAW. Kita tahu Nabi SAW itu digoncangkan dengan ujian yang sangat berat. Innas solihina yushaddadu alaihim. Orang soleh itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Abu Lahab itu menggaji 5 orang yang menggaji meludahi Nabi, menggaji masang duri tempat jalan Nabi, menggaji yang suka menyembunyikan sendal Nabi, menggaji yang suka mengganggu sholat Nabi. Yang dalam Al-Quran wazul zilu, digoncangkan dengan sangat berat. Satu saat yang meludahi tidak ada, ini sangat populer walaupun ada 9 versi saya baca. Mendengar orang ini sakit, apa yang terjadi? Nabi datang. Bukan hanya datang, bawa makanan, bawa obat, bawa dokter, didoakan lagi. Sampai orang ini sembuh. Orang ini nanya, siapa engkau itu? Saya yang sering kau ludahi. Kata orang ini, yang nyuruh meludahi saya jangan pernah nyuruh masuk ke rumah ini. Kenapa tidak membalas kejahatanku? Apa kata Nabi? Inni lam asla'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'ithu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Kalau kebencian dijawab dengan kebencian, maka kebencian tidak akan hilang di muka bumi ini. Kalau marah dijawab marah, maka marah tidak akan hilang dari muka bumi ini. Yang dalam Al-Quran, ifa billati hiya ahsan. Apa yang terjadi? Orang ini masuk Islam. Jadi Islam berkembang karena pintu maaf lebih besar dibandingkan dendam. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang fitri, masih suasana Idul Fitri, tidak salah kita datangi orang yang menyakiti kita untuk memberikan maaf. Ini the best, luar biasa. Yang ketiga, kata pemuda Ansar, saya belum mampu sholat tahajud, saya belum pasti baca Quran, saya juga belum mampu sholat duha.
Tapi saya berusaha di tengah-tengah kesibukan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, silaturahmi itu Masya Allah, kata Nabi, man nazara ila akhihi najotawudin gufirullahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosa. Baru menatap saja dengan kasih sayang, dimaafkan dosa kita. Saya tadi lihat di salah satu TV swasta, pakai kapal laut 3 hari 3 malam. Wartawan nanya, ada apa Bu? Mau kemana Pak? Saya ingin mencium mertua saya. Saya ingin ziarah ke makam ayah saya. Saya ingin memeluk adik saya, sudah 5 tahun tidak pulang. Jadi luar biasa dalam Islam. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, makin jauh silaturahmi, insya Allah makin banyak dosa kita berkurang. Baru natap saja dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosa. Apalagi ngirim makanan, bagi-bagi uang sesuai dengan kemampuan, itu bagian dari silaturahmi. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang sudah rajin tahajud, pertahankan itu. Yang sudah pasti baca Quran, pertahankan itu. Yang sudah rutin sholat duha, pertahankan itu. Tambah yang tadi, jangan sakiti orang lain. Jadilah orang pemaaf dan kibarkan silaturahmi. Insya Allah kalau kita wafat, surganya melebihi surga pemuda Ansar ini. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal hakim innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mendengar penjelasan itu Sayyidina Abdullah bin Umar kaget. Pantas Rasul menyebut 3 kali namamu itu ahli surga. Fadilahnya luar biasa. Ada satu keterangan, siapa yang silaturahmi, dia 2, dia akan panjang usianya, dilapangkan rezekinya. Maknanya apa? Sehat. Banyak orang yang sakit, kenapa? Tidak ketemu dengan adiknya, tidak ketemu dengan kakaknya. Begitu ketemu dengan adik kakaknya, dia merangkul dengan penuh kasih sayang. Saat itulah katanya separuh obat akan dia miliki. Yang kedua, kata Nabi SAW, ada pahala yang lebih dari haji. Kita tahu haji itu kalau nggak salah Bandung 30 tahun sekarang antri. Yang furoda itu sekarang 470 juta satu orang. Sekarang ada bola muntah ya istilahnya. Jatah Sumedang punya 400, hanya terisi 300. Bisa daftar sekarang, tahun depan bisa berangkat 180. Ngantrinya lama, yang paling lama tuh Bantaing kalau nggak salah, itu 49 tahun. Ibadahnya lama, ongkosnya juga lumayan, bahkan berpisah dengan orang yang kita cintai. Bukan hanya itu, ujian yang luar biasa. Ketika haji, ujiannya sangat berat. Tapi Nabi mengatakan, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka memujinya. Jadi ketika haji, ujian sangat berat. Kalau sudah ujian, lulus tidak lulus. Sabar itu puncaknya ketika haji. Tapi kata Nabi, ada pahala yang lebih dari haji, lebih dari saum, lebih dari tahajud. Sahabat-sahabat tanya, pahala apa ya Rasulullah? Kata Nabi, satukan yang sudah lama berpisah, damaikan orang-orang yang bertengkar, kibarkan silaturahmi. Siapa mengerjakan 3 amal soleh ini, maka pahalanya lebih dari haji, lebih dari saum, lebih dari tahajud. Nanti di surga ada pintu haji. Semua orang yang sudah berangkat haji lewat pintu itu. Ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tidak pernah ke Mekah, ke Madinah, tapi lewat pintu itu. Semua orang kaget, itu sahabatku, kenapa lewat pintu ini? Saya tahu dia belum pernah ke Mekah, ke Madinah. Yang kaget ternyata bukan satu orang, satu rombongan kaget. Di tengah-tengah kekagetan, malaikat berdiri dan mengatakan, itu sahabatmu, itu temanmu, itu keluargamu. Karena faktor ekonomi dan faktor kesehatan yang terganggu, tidak sempat berangkat haji dan umroh. Tapi dia punya amal soleh yang sederajat dengan pergi haji dan lebih dari berangkat ke Mekah, ke Madinah. Dia sering menyatukan yang sudah lama berpisah. Dia mendamaikan yang bertengkar. Di tengah-tengah kesibukannya, dia sempatkan pergi ke keluarganya bersilaturahmi. Mudah-mudahan yang belum silaturahmi, sempatkan. Karena ini bagian dari pintu husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah
La ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Engkau sumber kasih sayang. Sayangi orang-orang yang menyayangi kami, khususnya kedua orang tua kami yang telah wafat meninggalkan kami. Bahagiakan di alam kuburnya, wafatkan dengan wafat husnul khotimah. Yang masih ada ayah ibu kami, sehatkan fisiknya, muliakan akhlaknya, jauhkan dari penyakit, lapangkan rezekinya, jadikan sisa umurnya umur yang bermanfaat, jadikan sisa umurnya umur yang jadi jembatan menuju husnul khotimah. Seluruh jasanya yang luar biasa untuk kami. Ketika kami sakit, kami masih ingat ayah ibu kami yang mencari obat untuk kami. Ketika kami lapar, kami masih ingat ayah ibu kami yang cari makanan untuk kami. Ketika kami bodoh, ayah ibu kami yang mencari biaya untuk sekolah kami. Ketika kami berbuat keliru, dengan penuh kesabaran ayah ibu kami menasihati kami, membimbing kami, mendidik kami, sehingga kami tahu mana yang benar, mana yang salah, karena nasihat dan bimbingannya. Ketika kami menikah, ayah ibu kami juga yang kurang tidur mencari biaya untuk pernikahan kami. Ya Allah, di suasana yang masih Idul Fitri ini, ampuni kami bila kami jarang menziarahi makomnya. Ampuni kami bila kami jarang mengunjungi kuburannya. Ampuni kami lebih banyak membangkang nasihatnya daripada mentaatinya. Ampuni kami bila kami lebih banyak menggelisahkan hatinya daripada menteramkan hatinya. Jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang selalu menghormati, memuliakan orang tua kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ramadan yang baru lewat, jangan kau jadikan Ramadan terakhir untuk kami. Kami masih ingin takbir, ingin tarwih, ingin tadarus, ingin buka bersama, masih rindu ingin i'tikaf. Tapi Engkau Maha tahu betapa banyak yang telah Engkau wafatkan, bahkan usianya di bawah kami. Bila Ramadan yang baru lewat merupakan Ramadan terakhir untuk kami, terima tarawih kami, terima tadarus kami, terima Idul Fitri kami sebagai penghapus dosa-dosa kami. Jadikan sisa umur kami umur yang jadi jembatan menuju husnul khatimah. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minal muhsinin, Rabbana hablana minal muqarrabin, Rabbana hablana minal muttaqin. Solehkan anak cucu kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, mudahkan urusannya. Yang sudah berumah tangga, bahagiakan rumah tangganya, tentramkan rumah tangganya, seperti bahagia dan tentramnya rumah tangga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, pertemukan anak cucu kami dengan teman yang soleh dan solihah. Yang belum berumah tangga, takdirkan anak cucu kami bertemu dengan jodoh yang soleh dan solihah, yang bisa menciptakan surga di rumah tangganya dan menciptakan kedamaian di rumah tangganya. Ya Allah, sahabat-sahabat kami ikhwatul iman yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Yang sedang mudik, selamatkan di perjalanannya, selamatkan di perjalanannya. Pertemukan dengan keluarga besarnya dengan penuh kasih dan sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.